Kompas Petang kami lanjutkan dengan informasi perkembangan terkini kasus pembunuhan anak politisi PKS yang terjadi di Cilegon, Banten. Kapolda Banten menegaskan hingga kini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum dapat diuraikan kepada publik. Menurut Kapolda Banten, Irjen Hengki, proses penanganan kasus telah diambil alih Polda Banten dengan melibatkan Polres Cilegon untuk mendalami fakta di lapangan. Kapolda menegaskan polisi masih melakukan penyelidikan intensif dengan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti serta mendatangkan tim Lab 4 untuk memastikan petunjuk ilmiah dalam pengungkapan kasus pembunuhan anak 9 tahun ini. Sementara dari tim advokasi PKS menyebut, keluarga korban terus menunggu hasil penyelidikan polisi dan berharap pembunuh korban segera ditemukan. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon, yang dipimpin oleh Pak Dirkrim Ketua timnya Pak Dirkrim Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Karena masih menunggu ya, jadi masih menunggu hasilnya ya, dan kami juga berharap ini segera tuntas ya, segera ditemukan siapa pelakunya atau motifnya, karena juga bukan hanya ini kepentingan bagi keluarga korban saja, tapi juga ini kepentingan untuk masyarakat ya di Indonesia, karena dengan ditangkapnya pelaku kami berharap kan ada rasa aman. Lebih dari sepekan, kasus tewasnya anak politisi PKS di rumah mewahnya di Cilegon, Banten belum menemui titik terang. Sejumlah saksi yang diperiksa Satreskrim Polres Cilegon kini berjumlah 18 orang. Pemeriksaan pun diperluas ke semua individu yang dekat dan pernah bekerja di rumah korban. Kita sudah datangkan dari minta bantuan dari pihak Pusiden maupun Puslap 4 untuk membantu kita dalam mengidentifikasi TKP. Untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut. Maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Selain memperluas klaster pemeriksaan saksi, Polres Cilegon juga meminta bantuan Pusat Identifikasi dan Puslap 4 Mabes Polri untuk investigasi TKP. Namun, polisi akui ada sejumlah kendala yang menyulitkan pengungkapan kasus, mulai dari CCTV rumah yang rusak hingga hujan lebat saat pembunuhan yang menghilangkan banyak jejak di TKP. Kita sudah datangkan dari minta bantuan dari pihak Pusiden maupun Puslap 4 untuk membantu kita dalam mengidentifikasi TKP. Terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Menurut pengakuan tetangga di sekitar, korban yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar itu merupakan anak yang rajin beribadah bersama ayahnya. Itu aja. Tapi sering almarhum ke masjid itu? Rajin itu Pak, itu sering ketemu Pak di sana kalau pas Jumatan gitu. Ke musola juga rajin Pak ya? Musola kalau misalnya nggak ke masjid besar ya sini kadang-kadang tapi di sini. Saling yang jelas ke sana Pak. Terus paling di sekolahnya nggak tahu. Itu biasa kalau ke musola bareng sama Pak Haji Mamannya atau seperti apa? Sama Pak Haji. Di bareng gitu. Selain itu, orang tua korban dikenal baik dan sering berinteraksi dengan warga. Sering nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang-kadang keluar beliin kopi, gula di sini. Kasus tewasnya anak politisi PKS ini terjadi pada 16 Desember lalu.
Kasus ini kini menjadi prioritas Polres Cilegon untuk diungkap. Tim Liputan Kompas TV. Bila polisi mengaku ada sejumlah kendala dalam pengungkapan kasus karena matinya CCTV dan juga hilangnya jejak di TKP karena hujan lebat saat kejadian, lalu apa yang harus digali lagi untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat petang Pak Susno dengan Maidop. Selamat petang, Maido. Oke, Pak Susno, kita bahas satu persatu. Upaya penyelidikan harus dimulai atau mulai difokuskan dari mana jika banyak kendala di TKP, hilangnya CCTV, kemudian juga jejak yang terhapus oleh hujan, kata polisi? Baik, untuk kasus pembunuhan yang tidak tertangkap tangan, ya, dan semua perkara itu berawal semuanya dari TKP. TKP itu tempat kejadian perkara. TKP yang mana? TKP yang paling dekat dengan di mana korban ditemukan, itulah yang harus diolah. Karena di sana akan meninggalkan sidik jari, akan meninggalkan alat mungkin yang dilakukan, akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apa itu? Yaitu jenazah dengan segala luka-lukanya. Akan meninggalkan di sekitar situ harus dicari jejak daripada tersangka. Berupa apa jejak tersangka? Bisa saja berupa jejak peninggalan, ada rambut, ada keringat dan sebagainya yang hanya bisa dilihat dengan DNA. Nah, karena DNA itu sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Tapi itu meninggalkan jejak. Jadi CCTV memang penting. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada CCTV lantas perkara ini menjadi mustahil untuk diungkap. Tidak. Masih ada sidik jari, masih ada DNA, masih ada bekas-bekas yang lain, masih ada alat. Jadi di sekitar TKP yang terdekat, yaitu di ruangan itu, ada tidak alat yang tertinggal, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kalau tidak, diperluas lagi TKP-nya dari dalam ruangan atau kamar di mana jenazah ditemukan ke dalam rumah. Kalau dalam rumah masih tidak ada lagi, diperluas lagi ke halaman. Nah, halaman itu kan di situ. Pak Susno, maaf saya potong. Tadi Anda bilang soal DNA begitu ya, bisa dilihat di TKP. Di titik-titik mana saja Pak kemungkinan bisa ditemukan DNA dari pelaku? DNA itu bisa saja di di pegangan pintu gitu, pegangan pintu yang grendel ya kalau kalau orang mau masuk pintu itu kan harus dibuka. Handle pintu. Kemudian iya, atas meja. Kemudian benda-benda lain yang mungkin terpegang oleh pelaku gitu. Atau di sekitar situ mungkin ada rambut daripada pelaku yang tertinggal. Makanya harus hal-hal yang sangat kecil itu diambil. Kalau laboratorium yang biasa mengurai tentang DNA ini ada alat-alat khusus yang digunakan untuk mengambil benda-benda atau zat-zat yang sangat kecil. Karena itu kan dari keringat bisa, dari rambut bisa, dari apa-apa yang lain juga bisa DNA itu. Ya. Jadi kami tangkap TKP berbicara, kemudian jasad korban juga berbicara. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau untuk dari jasad korban sendiri kan ada banyak sekali luka tusukan. Kemudian juga dari pakaian yang digunakan korban bisa dilihat dari situ juga, Pak Susno. Iya, dari pakaian dan sebagainya. Kemudian jadi pisum itu nanti untuk jenazah seperti ini ada dua ya, pisum luarnya bagaimana bunyinya, kemudian pisum dalam gitu kan. Tapi yang paling banyak bicara adalah terkait dengan luka-luka itu. Nah, saya yakin pasti ada yang ditinggalkan di situ. Nah, selain daripada di TKP, juga saya katakan alat bukti elektronik lain, yaitu berupa HP. Maka HP yang di rumah itu semua harus diperiksa. HP kakaknya, HP korban sendiri kalau korban ini sudah punya HP,
HP pembantunya, HP satpam, HP siapa untuk dibuka semua. Ada enggak pembicaraan atau ada enggak WA, ada enggak telepon, ada enggak video dan lain-lain yang terkait dengan peristiwa pembunuhan ini. Kan banyak kejanggalan. Kejanggalan di situ apa? Kan di situ katanya ada pembantu laki, ada pembantu perempuan. Tapi pada saat kejadian dia pulang gitu kan. Kalau nggak salah pulangnya kan berapa jam sebelum kejadian. Nah itu kejanggalan kan. Kemudian saya tidak tahu apakah rumah itu ada satpam apa enggak di luar karena rumah sebesar itu. Kalau satpam pada waktu hari kejadian itu di mana satpamnya? Oke, Pak Susno, apakah dengan melibatkan tim IDEN dan juga tim Lab 4 dari Mabes Polri cukup untuk bisa mengungkap kasus atau harus ada pihak lain juga yang ikut terlibat? Bagus ya, karena di laboratorium Mabes Polri itu sudah sangat lengkap ya. Saya kira itu adalah laboratorium kriminal tercanggih di Indonesia ya. Baik untuk memeriksa DNA, memeriksa sidik jari, memeriksa kimia, memeriksa apa-apa itu sudah sangat lengkap gitu. Jadi kalau sudah melibatkan laboratorium kriminal Mabes Polri ditambah dengan Pusiden Polri, saya kira itu sudah lengkap sekali, sudah bagus. Mudah-mudahan dengan melibatkan dua kemampuan ini akan segera terungkap. Pak Susno, sebagai mantan Kabareskrim, apakah kasus pembunuhan semacam ini yang minim bukti, kemudian juga susah ada CCTV, kemudian rekam jejak juga hilang begitu karena hujan, bisa cepat terungkap? Bisa gitu kan masih ada saksi orang gitu, masih ada alat bukti lain. Sedangkan jejak di luar itu jangan dijadikan suatu alasan yang seolah-olah ini karena jejak kakinya tidak ketemu. Enggak lah. Jadi kaki dan jejak kaki yang berada di halaman terhapus karena hujan itu kan posisinya di luar. Ada jejak kaki pun belum tentu terungkap. Maka yang paling utama diolah itu adalah di dalam ruangan di mana jenazah itu ditemukan. Ya, karena pasti di badan korban itu bersentuhan, saya kira dengan pelaku. Nah, kalau bersentuhan dengan pelaku, ada DNA daripada pelaku di tubuh korban gitu. Jadi makanya yang harus diolah lebih matang dan sangat teliti itu adalah TKP yang dekat sekali dengan korban ditemukan. Jadi jangan langsung misalnya, wah ini karena hari hujan. Nah, kemudian alat HP-nya CCTV mati. Gitu. Kemudian yang berikut telapak kaki di halaman hilang. Tapi Pak Susno, dari pengalaman Anda sebagai Kabareskrim, untuk kasus seperti ini berapa hari atau berapa lama bisa terungkap? Tergantungnya itu adalah sangat tergantung dengan hasil daripada olah TKP. Bagaimana si penyidik bisa menemukan di TKP itu berupa sidik jari, berupa DNA, berupa barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun barang bukti lain yang terkait dengan kejahatan ini, misalnya sarung tangan, misalnya pisau, benda tajam, benda tumpul, ataupun HP ataupun alat-alat lain yang dari pelaku yang tertinggal. Oke, baik. Kita akan tunggu hasil perkembangan dari tes DNA yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mantan Kabareskrim